Selamat ulang tahun. Mabruk alfa mabruk Bismillahirrahmanirrahim. alaika mabruk Amin ya Allah. mabruk alfa mabruk ya Amin ya Rabbal. uladika mabruk. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Lemu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu dilimpahkan rezeki yang turah-turah, amin ya Rabbal alamin. Jadi ceritanya hari Senin kemarin itu tanggal 9 September hari miladnya suami. Jadi untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bikin tumpeng ya teman-teman untuk kumpul keluarga, doa bersama, acara kecil-kecilan aja ya teman-teman. Bagaimana cara buat tumpeng ala saya? Langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Yang pertama saya lakukan yaitu mengungkep ayamnya untuk ayam goreng ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan lengkuas. Ini saya nggak pakai kemiri karena kemiri di dapur tuh ternyata kosong, tapi nggak apa-apa, rasanya nanti tetap enak kok. Sudah saya haluskan dan langsung aja saya mau tumis aja bumbunya. Saya sudah siapkan wajan berisi sedikit minyak. Lalu tumis si bumbu yang sudah dihaluskan. Dimasak sampai matang nanti ya teman-teman, agar si bumbunya itu tidak bau langu. Setelah itu saya tambahkan 2 batang serai dan 3 lembar daun salam. Bumbu ungkepnya udah jadi, udah mateng, sudah tanak seperti ini. Biar bumbunya tidak terlalu kering, saya tambahkan sedikit air. Dan untuk seasoningnya saya menggunakan 1 bungkus penyedap rasa. Di sini saya menggunakan Masako rasa ayam. Lalu saya juga menambahkan setengah sendok makan garam ya teman-teman. Untuk penambahan seasoning ini silahkan disesuaikan dengan selera aja. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan saya juga menambahkan secukupnya ladaku ya teman-teman, atau merica bubuk. Setelah bahan seasoningnya masuk, kita langsung aja masukkan ayamnya. Di sini saya menggunakan 1 kg ayam. Ini campur ya teman-teman, ada paha, ada sayap juga. Dan kalau dirasa airnya masih kurang silahkan ditambahkan. Dan lalu ini kita akan ungkep selama kurang lebih 30 menit atau sampai airnya menyusut. Sambil nunggu ungkepan ayamnya jadi, saya juga mau bikin orek tempe kering ya. Dan ini tempenya sudah saya potong-potong kecil. Untuk orek tempe ini saya ngegorengnya itu 2 kali teman-teman. Karena menurut saya digoreng 2 kali itu si kriuknya itu lebih tahan lama. Dan ini sudah matang, sudah saya goreng 2 kali. Ini dijamin ya, kalau misalkan digoreng 2 kali si tempenya itu bakalan renyah, tahan lama. Untuk tempenya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Saya di sini mau mempersiapkan bumbu untuk tumpeng, ada bawang merah, bawang putih, dan ketumbar bubuk, dan akan saya haluskan. Setelah bumbu tumpengnya dihaluskan, langsung aja kita tumis. Masukkan 3 batang serai dan 2 lembar daun salam. Karena tidak ada daun jeruk, jadi saya ganti dengan daun pandan. Ini aromanya bakalan harum banget. Lalu tambahkan kunyit bubuk secukupnya, silahkan disesuaikan dengan keinginan teman-teman sampai tingkat kuning yang diinginkan. Setelah bumbunya tanak, saya masukkan beras. Di sini saya menggunakan beras 1,5 liter. Dan jangan lupa berasnya direndam dulu selama 1,5 jam. Untuk air santannya saya menggunakan 3 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, dan saya tambahkan air bersih sampai mencapai volume 1500 cc. Gunakan api kecil ya teman-teman untuk mengaron, dan diaduk perlahan agar bawahnya itu tidak berkerak.
Dan untuk penggunaan garamnya saya menggunakan 1,5 sendok garam. Jadi perbandingannya itu kalau misalkan teman-teman menggunakan beras 1500 ya airnya juga 1500 ml. Dan untuk garamnya 1,5 sendok makan. Kalau misalkan teman-teman menggunakan beras 2 liter, berarti teman-teman menggunakan air santannya itu 2 liter juga. Dan untuk garamnya 2 sendok makan. Jadi per 1 liter beras dan per 1 liter air itu garamnya 1 sendok makan ya teman-teman. Untuk warna kuningnya ini saya terus menambahkan kunyit bubuk ya teman-teman, karena saya rasa kuningnya itu belum sesuai dengan yang saya inginkan. Air santannya sudah mulai menyusut dan ini nasi aronnya sudah mau selesai. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena faktor pencahayaan di dapur saya itu udah gelap karena ini mau maghrib gitu. Jadi warnanya sedikit memudar di kamera ya. Tapi ini warna aslinya cantik kok. Dan ini nasi aronnya sudah selesai saya masak. Air santannya sudah benar-benar meresap ke beras. Akan saya biarkan selama kurang lebih 20 menit dan saya tutup menggunakan panci seperti ini ya teman-teman, karena tidak ada tutup panci yang besar. Sambil nunggu nasi kuningnya, saya di sini mau lanjut ke tempe orek lagi. Di sini saya sudah siapkan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya sederhana aja, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Setelah bumbu tumisnya matang, masukkan tempe gorengnya yang sudah kita goreng sebelumnya ya teman-teman. Dan ini diaduk rata seperti ini saja. Lalu tambahkan bumbu penyedap secukupnya, silahkan disesuaikan dengan selera. Lalu tambahkan kurang lebih 1 sendok makan kecap manis, atau silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini tempe oreknya sudah matang seperti ini. Kita kembali lagi ke nasi kuningnya. Ini sudah 20 menit kurang lebih kita biarkan. Kukusannya sudah panas. Saya langsung aja mau ngukus ya teman-teman. Nasi kuningnya saya kukus selama kurang lebih 45 menit. Mohon maaf kalau videonya itu bolak-balik ya teman-teman, karena memang seperti itu adanya masak saya gitu ya. Jadi kalau misalkan nunggu yang ini, saya mengerjakan yang satunya gitu. Jadi waktunya itu tidak ada yang terbuang gitu teman-teman, biar masaknya juga lebih cepat. Oh iya, kemarin ada komentar masuk di kolom komentar, katanya saya terlalu sering mengulang kata teman-teman. Oke deh, terima kasih ya untuk koreksinya. Saya juga kadang kalau dubbing itu nggak sadar kalau saya melakukan pengulangan kata teman-teman gitu ya. Karena sudah jadi kebiasaan. Dan semoga kedepannya saya bisa mengurangi ya untuk pengulangan kata teman-teman. Oke ya, kita lanjut ke videonya. Di sini saya juga bikin kentang balado. Untuk detail resepnya akan saya tulis di kolom deskripsi. Untuk balado kentang bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, dan cabai. Saya juga menambahkan 2 lembar daun salam dan 1 batang serai. Bumbu baladonya sudah matang. Saya akan tambahkan setengah bungkus masako dan secukupnya ladaku. Karena saya suka balado kentang yang agak manis, jadi saya tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Setelah saya icip, ternyata ini kurang asin ya teman-teman, jadi saya tambahkan masako sedikit lagi. Ini saya sudah icip, rasanya sudah pas. Saya masukkan kentangnya. Kentangnya saya menggunakan setengah kilo ya teman-teman, dan sudah saya goreng sebelumnya. Agar rasanya lebih sedikit gurih, saya menambahkan setengah bungkus santan instan. Dan ini sudah matang. Seperti ini kurang lebih hasilnya ya teman-teman. Lanjut saya mau goreng ayamnya yang sudah saya ungkep tadi. Digoreng seperti biasa sampai matang.
Ini ceritanya nasi kuningnya udah mateng ya teman-teman. Akan saya langsung cetak mumpung si nasinya masih panas. Saya menggunakan cetakan tumpeng berdiameter kurang lebih 20 cm. Agar tidak lengket, cetakannya boleh diolesi terlebih dahulu menggunakan minyak atau margarin. Untuk mencetaknya silahkan teman-teman lihat videonya. Nah, ini ditekan-tekan seperti ini agar lebih padat. Di resep tumpeng saya ini tidak menggunakan beras ketan, tapi insya Allah dengan cara direndam terlebih dahulu berasnya, si tumpengnya ini bakalan kokoh ya teman-teman, karena dia lebih pulen gitu. Nasi kuningnya sudah selesai dicetak, akan langsung saya taruh di nampan. Ini nampannya tidak menggunakan daun ya teman-teman. Saya menggunakan bungkus nasi atau kertas nasi seperti ini saja. Masya Allah, ini warna tumpengnya cantik banget sesuai dengan yang saya inginkan. Kuningnya pas banget ya teman-teman, tidak terlalu over dan tidak terlalu pucat. Dan ini saya lagi plating teman nasi tumpengnya, ada ayam goreng, tempe orek, dan balado kentang. Sebetulnya saya juga bikin tumis bihun, tapi mohon maaf tidak terekam. Alhamdulillah tumpeng sederhananya sudah jadi, dan ini hasilnya teman-teman. Untuk garnisnya ya saya pakai cabai, tomat, dan timun seadanya saja karena waktunya juga yang udah mepet. Saya nggak ada waktu lagi untuk bikin garnish yang aneh-aneh. Dan sekian untuk video kali ini. Semoga resep yang saya share bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan videonya, dukung terus channel Lemu Manis dengan cara like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng agar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau saya upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.